Shalom anak-anak ibu yang terkasih dan luar biasa. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Senang sekali ibu bisa kembali bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus untuk 1 minggu yang sudah lewat dan bersyukur untuk hari ini hari yang baru, minggu yang baru Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ajak kalian menundukkan kepala, kita mau bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar kami mau memulai pelajaran kami berdoa memohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa belajar dengan baik. Tolong kami Tuhan, dan kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kalian wajib mempersiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis sehingga kalian bisa mencatat hal-hal penting yang Ibu jelaskan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Adapun pokok materi yang akan kita bahas hari ini adalah manusia yang diampuni dan diselamatkan. Bahan Alkitabnya seperti yang kalian bisa lihat di layar dari Roma 6 ayat 23, 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 20 ayat 23 serta 1 Yohanes 3 ayat 16. Pastikan kalian membaca ayat Alkitab itu untuk kalian bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengamati video ini, kalian bisa memahami makna pengampunan dari Allah bagi manusia. Lalu yang kedua, kalian bisa memahami arti penyelamatan Allah bagi manusia. Manusia menerima pengampunan. Siapakah manusia itu sehingga Allah begitu mengasihinya? Bahkan Allah bersedia mengampuni dan menyelamatkan manusia yang telah berdosa itu. Manusia diciptakan oleh Allah pada hari ke-6. Manusia dinilai Allah sebagai ciptaan yang amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Hal itu menunjukkan manusia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan ciptaan lainnya, yakni tumbuh-tumbuhan dan binatang. Maka manusia memperoleh tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara segala yang ada di Taman Eden. Semuanya berubah tatkala manusia telah melanggar perintah Allah, yaitu dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa melawan Allah. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki karakter ilahi yang mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi dosa telah merusaknya. Manusia inilah yang hendak ditebus oleh Allah agar dapat menerima pengampunan Allah, untuk menerima kembali kehidupan yang kekal. Meskipun demikian, keselamatan yang disediakan Allah tidak dapat diterima oleh semua orang. Mengapa? Manusia penerima pengampunan Allah adalah barang siapa yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16, yaitu beriman hanya kepada Kristus. Ketika Allah memandang manusia berdosa, Allah keji terhadapnya karena dosa itu. Tetapi ketika Allah memandang manusia yang telah percaya kepada Yesus, Allah melihat kebenaran Kristus di dalamnya, karena manusia itu ada di dalam Yesus. Yesus menutupi dan melunasi dosanya, dan yang terlihat adalah kebenaran oleh Kristus, sehingga ia layak menerima anugerah dari Allah. Manusia penerima pengampunan adalah mereka yang beriman kepada Kristus dan hidup di dalam pengampunan Allah yang terwujud dalam kekudusan hidup. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena kasih, Allah senantiasa peduli atas manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bentuk kepedulian akan keselamatan manusia secara utuh tampak melalui pengutusan anaknya yang tunggal, karyanya, dan pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih Allah adalah kasih yang memberi, dan pemberian cinta kasihnya adalah pemberian yang tertinggi.
Karya keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah anugerah. Manusia yang telah berdosa mendapatkan janji keselamatan. Manusia telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Respons yang tepat menanggapi keselamatan dari Allah adalah melalui pertobatan. Tobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, kembali kepada agama atau jalan hal yang benar. Manusia menyadari keberdosaan dan kelemahannya, sehingga harus bertobat dan taat pada perintah-perintah Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup melalui perkataan, sikap, dan tindakan dalam hidup sehari-hari adalah wujud kesediaan melakukan segala perintah Allah sesuai teladan Yesus. Tar lain, menerapkan nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan. Zakheus adalah contoh dalam Alkitab yang telah diselamatkan Tuhan Yesus. Ia seorang pemungut cukai. Pekerjaan ini tidak disukai oleh orang Israel karena banyak pemungut cukai yang suka memeras orang lain. Akan tetapi, kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumahnya telah membawanya pada pertobatan. Ia bersedia mengembalikan berlipat ganda kepada orang-orang yang telah dirugikannya. Ia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menaati semua firman-Nya. Manusia yang telah diselamatkan akan hidup dalam pimpinan roh dan mengalami perubahan untuk memuliakan Tuhan. Pengampunan Allah terhadap manusia yang berdosa merupakan prakarsa Allah sendiri. Allah mengetahui bahwa manusia yang berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Allah yang terlebih dahulu berprakarsa mengampuni manusia. Hal ini senada dengan yang disampaikan Rasul Yohanes. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Pengampunannya telah memulihkan kembali hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia. Manusia sebagai pihak yang telah diampuni memperoleh berkat dalam kehidupan. Selaras dengan hal itu, Yesus menegaskan bahwa syarat untuk memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Kesaksian Injil, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Nas itu menjelaskan adanya sebuah korelasi yang erat antara diampuni dan mengampuni. Maka pengampunan dari Allah tidak boleh berhenti pada satu orang saja, melainkan selalu diteruskan kepada orang lain dan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pengampunan Kristiani mengajak orang beriman untuk mengampuni diri sendiri, sesamanya, dan alam sekitarnya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Tidak ada orang yang menerima pengampunan tanpa mengampuni. Doa Bapa kami merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini menjelaskan betapa pentingnya kesediaan mengampuni kesalahan setiap orang demi memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Kerelaan untuk mengampuni kesalahan sesama akan membuat Allah juga rela mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Oleh karena itu, permohonan ampun atas dosa itu senantiasa dibarengi dengan usaha terus-menerus untuk mengampuni kesalahan semua orang.
Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kalian. Ingatlah bahwa karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, menderita, disalibkan, demi mengampuni dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita pun sebagai manusia yang sudah menerima pengampunan Tuhan, wajib mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah, kalau masih ada orang yang belum kamu ampuni, berdoalah kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk kamu bisa mengampuni kesalahan setiap orang yang sudah bersalah kepada kamu. Entah itu orang tuamu, saudaramu, temanmu, atau siapapun itu. Kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami hari ini yang sudah mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu dan begitu luar biasanya karya penyelamatan-Mu atas kami manusia yang penuh dosa ini. Mampukan kami juga Tuhan untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Jikalau kami merasa sangat sulit bisa mengampuni mereka, kami percaya dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami bisa mengampuni setiap orang dan kami bisa mengasihi siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa memohon kekuatan yang daripada Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan yang senantiasa melindungi kami dari apapun bahaya, dari sakit penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.